Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tema besar kita siang ini, keyword kata kuncinya silaturahim. Saya awali dari sebelah kanan, Dr. Iswadi Muhammad Yazid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pelalawan. Saya kenal walaupun wajahnya ditutup masker, karena adik kelas saya di Mesir. Beliau 99, saya 98. Di sebelah beliau orang yang dipilih oleh seluruh Kabupaten Pelalawan untuk menjadi wakil di parlemen, memperjuangkan hak-hak rakyat. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan. Di sebelah beliau Pak Zukri, kami terakhir kontak 4 tahun yang lalu. Beliau menelpon saya, kata beliau, saya punya TV di Pelalawan, saya mau ambil ceramah Ustadz, mau saya masukkan ke TV untuk dakwah. Saya bilang ambillah Pak. Tapi sampai sekarang saya belum menonton TV-nya. Beliau menjadi Bupati Kabupaten Pelalawan nanti 10 Ramadan 22 April. Kemudian Pak Bambang SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan. Lalu kemudian orang tua kita, sahabat juga, pemimpin kita, Pak Haris, Bupati Kabupaten Pelalawan. Lama berkenalan baik. Alhamdulillah silaturahim sampai hari ini masih terjaga, terpelihara dengan baik. Di sebelah beliau Dr. Faisal Saleh LC.MA PhD, doktornya 2 kali, sekali di Malaysia, sekali di Jakarta. Saya kenal baik karena kakak kelas saya di Mesir. Beliau 97, saya 98. Sekarang sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pelalawan. Di sebelah beliau adalah orang-orang yang banyak cemas kalau dapat surat dari beliau, termasuk saya. Datang ke kantor pajak, katanya ceramah saya mau dipajak juga. Saya jelaskan, Pak, semua ceramah saya YouTube itu habis semua untuk beli beras fakir miskin. Kalau Bapak tak percaya, nih bukti transfernya. Lalu kemudian kata orang pajak, sebelum beli beras kan Bapak pegang dulu duitnya, tetap kena pajak juga. Setelah itu saya buat iklan bersama orang pajak. Hari gini tidak bayar pajak, apa kata dunia? Tapi itu kantor pajak yang di Pekanbaru. Yang di Pelalawan tidak setegas itu. Di sebelah beliau Pak Tarigan, 2 hari yang lalu saya ke Kabupaten Dairi di Sidikalang. Dari Sidikalang kami lanjutkan ke 3 Binanga, menginap 1 malam di 3 Beringin, berziarah ke makam Syekh Sulaiman Tarigan. Hari ini berjumpa dengan Pak Tarigan di Kabupaten Pelalawan. Lalu kemudian di bawah sana saya lihat ada Al-Mukarram Ustadz Edi Amran LC.MA, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan. Beliau bersahabat dengan saya sudah masuk 23 tahun. Beliau senior saya di Kairo. Beliau angkatan 97, saya 98. Kemudian juga ada di dekat beliau itu saya lihat orang yang paling berkesan dengan saya, karena pernah dulu menugaskan saya ceramah menelusuri Sungai Kampar sampai ke Penyalai.
Satu hari 6 titik pengajian selama 6 hari 36. Sampai Pak Wakil Bupati waktu itu bertanya, Ustadz sanggup tak ngisi jadwal nih? Saya bilang kalau saya sehat saya lanjutkan Pak, kalau saya sakit kita ganti Ustadz lain. Itulah dia Pak Sekda. Saya sebenarnya mau menyampaikan kepada semua jamaah, kita mesti kenal orang dengan baik, kita mesti kenang kebaikannya. Sebanyak-banyaknya tulang masih ada dagingnya, sebanyak-banyaknya daging masih ada tulangnya. Memang itulah sifat manusia ini. Bagi yang susah menangkap peribahasa itu, saya kira yang makan pakai ikan tadi tahu itu. Artinya kita pandang baik. Bahkan orang meninggal itu pun kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum, sebut kebaikannya. Tapi saya tentu tak dapat menyebut mengingat semua. Saya mohon maaf, yang saya sebutkan tidak berarti mengurangi kemuliaan yang tak saya sebutkan. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 10 Sya'ban, begitu menurut janji dengan Allah bahwa Abdul Somad 10 Sya'ban kau sedang berada di ruang sidang terbuka. Dari mana Ustaz tahu? Ada tulisannya di pintu. Baru saya paham, lama juga saya dari, rupanya kalau pintunya dibuka sidang terbuka namanya, kalau ditutup sidang tertutup. Alhamdulillah, saya senang sekali diberikan kehormatan bisa berjumpa di hari baik, bulan baik. Saya bersilaturahim ke rumah jamaah di Jalan Karyawan, Pekanbaru. Lalu kemudian dia kasih saya selebaran kertas. Coba Ustadz baca, bagus ini kata dia. Saya baca. Di situ diceritakan kita makan apel. Apel Pak Ustadz, terserahlah mau apel mau apel. Apel itu tidak berulat. Ternyata dia tidak berulat karena disemprot pestisida. Pestisida dicuci dengan sabun tidak mati. Ketika pestisida masuk ke dalam badan kita, semua yang tidak bisa diolah oleh badan, maka dia akan menggumpal menjadi cancer. Tulisannya C-A-N-C-E-R. Orang barat menyebutnya cancer, orang kita menyebutnya kanker. Sama seperti sampah plastik yang tidak bisa diolah oleh tanah, maka dia jadi sampah, menumpuk, itulah dia menjadi kanker. Lalu kemudian ketika kita makan berlebih dari kebutuhan tubuh, kalori yang kita perlukan misalnya 2000, tiba-tiba kita makan 2500, menumpuk dia. Maka bagaimana cara menghilangkannya? Di selebaran itu kata dia, orang barat menemukan satu teori namanya fasting terapi. Terapi fasting, cara menghancurkan sampah dalam tubuh dan kelebihan kolesterol, minyak dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan tidak makan selama 8 hari dalam sebulan dan 1 bulan dalam setahun. Yang punya teori itu bukan orang Islam, dari Amerika. Ketika membaca itu saya langsung berkata, subhanallah, masya Allah, 8 hari tak boleh makan dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan dalam setahun, pas puasa Ramadan. Janji Allah, sanurihim ayatina, aku akan tunjukkan tanda-tanda kebesaranku melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang barat menerima kebenaran Islam bukan dengan cara kita ledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan menghancurkan, memusuhi, tapi menyebarkan ilmu pengetahuan. Ternyata yang dibawa oleh Nabi 14 abad yang lalu sekarang dilaksanakan orang. Ketika saya lulus CPNS, maka mesti mengurus surat medical check up dari Rumah Sakit Arifin Ahmad. Apa kata orang rumah sakit? Ustadz besok medical check up, datang kemari,
jangan sarapan pagi, jangan minum teh, jangan makan lontong sayur katupek gulai paku. Karena Ustadz mau cek darah, darah Ustadz mesti bersih. Lalu saya katakan, apa hubungannya dengan makanan? Kalau Ustadz makan, darah Ustadz tidak bersih. Oh, ternyata mau membersihkan tubuh, darah adalah dengan menahan makan. Orang barat